berikan rangsangan terlebih dahulu terhadap seorang istri sebelum melakukan hubungan intim atau jima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, di dalam Islam segala sesuatu ada aturannya, termasuk berhubungan antara suami istri juga ada aturannya dalam Islam. Berhubungan sebelum menikah sudah pasti diharamkan di dalam agama, apalagi masih pacaran itu diharamkan kalau sampai terjadi perzinahan. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan yang halal antara suami istri, yaitu hubungan intim atau jima'. Nah, di dalam Islam setidaknya kami sampaikan beberapa tentang cara. Yang pertama, memilih hari dan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim. Kalau di dalam Islam yang sudah familiar banget itu malam Jumat. Ya, walaupun malam-malam selain malam Jumat itu bagus, tapi tidak sebagus malam Jumat. Bahkan di malam Jumat itu ada yang mengatakan hubungan suami istri itu seperti 27 orang kafir. Sudah enak, membunuh orang kafir pula dapat pahala pula. Luar biasa. Nah, ini waktu yang tepat berarti di malam hari. Kalau di siang hari dikhawatirkan selagi kita memanasnya antara suami istri berhubungan, ada tamu, assalamualaikum, terganggu. Dan itu untuk melanjutkannya kembali akan susah bergairah lagi. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan badan sebelum melakukan jima'. Antara suami dan istri mandi terlebih dahulu. Ya memang harus sabar. Mungkin nanti ada yang komentar, lama banget Pak Ustadz, kan udah nggak kuat. Ya, namanya juga aturan dalam Islam. Bersihkan badan, dicuci dulu senjatanya, kemudian sarangnya itu dicuci juga yang bersih. Biar nanti menghasilkan anak misalnya yang keluar dari anggota tubuh kita itu yang dinamakan sperma itu akan menjadi hasil yang baik dan menghasilkan keturunan yang soleh dan soleh. Nah, kemudian yang ketiga, berwudu sebelum berjima. Kalau tadi sudah membersihkan badan, mandi, sabun, pakai sampo, ya insya Allah kalau kata guru saya pernah dulu saya mengaji, sebenarnya obat kuat itu yang paling kuat dalam ranjang itu ya mandi sebelum berhubungan. Nah, setelah mandi bersih baru berwudu. Ya pahamlah wudunya. Ternyata di dalam Islam itu wudu itu bukan hanya untuk digunakan ya mau sholat, mau baca Al-Quran, atau mau dzikiran, atau mau ziarah kubur. Berhubungan saja dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini akan ada kaitannya dengan janin yang akan terjadi selanjutnya biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, memakai wangi-wangian. Kalau tadi sudah mandi, sudah bersih, kemudian wudhu, setelah wudhu memakai wangi-wangian. Nah, istri juga begitu, seorang perempuan pakainya pakaian ya yang tipis lah, yang enak dipandang, yang menggairahkan suami. Semprot dengan minyak wangi. Jangan sampai ya kadang perempuan itu kan udah pakai balsem, pakai koyo sini lah, namanya laki kadang tidak nafsu. Ya harus pakai wangi-wangi. Nah, setelah itu baru ke selanjutnya yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum melakukan jima'. Sholat sunnahnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Setelah sholat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sebelum berhubungan, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tujuannya apa? Itu tadi, agar menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang keenam, doa yang sangat familiar. Kalau sampai orang yang sudah berkeluarga tidak kenal doa itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana.
minta perlindungan kepada Allah daripada godaan setan, minta perlindungan kepada Allah terhadap rezeki ini yang diberikan oleh Allah agar dijauhkan daripada setan. Nah, ini juga ada doa, bukan hanya doa meminta harta yang diajarkan, doa minta jabatan, doa minta pintar, doa minta apa saja, berhubungan saja itu ada doa. Nah, kemudian yang ketujuh, melakukan jima di ruangan tertutup. Jangan sampai, nah kalau sampai tidak tertutup, nah, kayak nggak bedanya dengan ayam, nggak bedanya dengan kucing, di mana-mana kawin aja. Nah, manusia ini, manusia yang mulia yang diciptakan oleh Allah, berhubungan tidak boleh di luar ruangan, harus tertutup, kamarnya ditutup, matikan lampunya atau remang-remang lampunya. Nah, di situ akan menambah hasrat antara suami dan istri. Kemudian memulai jima dengan bercumbu rayu. Yang ke-8 ini, memulai jima dengan cumbu rayu itu tadi. Jangan langsung mencerobot aja, jangan. Nah, harus bercumbu dulu. Ya, maaf nih, kalau ini bicara dewasa, ciuman dulu. Ya, apa ya? Ada ya sesuatu yang kecil itu kalau bahasa Jabal Qasam, gunung yang kecil tapi kembar. Nah, itu diremas-remas itu. Ya. Bagaimana libidonya seorang perempuan agar naik, agar gairah. Situ akan memberikan kepuasan terhadap suami, dan ini akan menjadi hubungan antara sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ke-9, memberikan rangsangan dengan meraba, melihat dan mencium. Ini hampir sama dengan yang ke-8 tadi. Nah, selanjutnya yang ke-10, mengeluarkan kata-kata lembut. Nah, sayang, besok masak apa? Oh, mau melakukan itu kok nanya masak. Sayang, pokoknya bicara yang lembut. Saya tidak bisa mencontohkan. Ya, saya tidak bisa mencontohkan bagaimana cara Anda semua, saudaraku seiman seagama. Wah, mungkin, ayo wah, itu hilang rasa nafsu seorang istri, dan itu bisa timbul pertengkaran. Karena ada juga yang kejadian itu bahkan lagi berhubungan, lagi sedang ingin sampai puncaknya, terjadi pertengkaran, ada. Nah, kemudian yang ke-11, tidak mendesah terlalu keras. Nah, kita tahu antara burung dan sarang ini kalau ketemu biasanya desahannya itu bisa keras. Nah, ini yang akan berbahaya kalau didengar anak, didengar tetangga. Bahwa perempuan biasanya kan desahannya luar biasa, ya. Nah, ini juga harus dijaga. Nah, ada yang mengatakan, nah emang gak kuat Pak Ustadz, sakit, jadi tahanlah, ditekap pakai bantal. Dengan cara apapun, yang penting desahannya tidak sampai terdengar oleh tetangga. Kalau sampai terdengar oleh tetangga, besoknya nanya mau jawab apa, kan malu. Kemudian yang ke-12, tidak melihat kemaluan istri. Nah, ini yang berat. Nah, berat bagi seorang suami, ya. Kalau ulama-ulama jangan ditanya, beliau tidak pernah melihat itu, ya. Kalau orang zaman sekarang, wah bisa juga, ya, pamerkan kadang, ya, gampang dan mudah melihat seperti itu. Nah, kalau seorang suami jangan atau usahakan tidak melihat namanya punyanya seorang. Kemudian yang ke-13, yaitu ketika berhubungan jima itu diusahakan untuk tutup selimutnya, tutup selimut. Nah, kalau yang tutup selimut ini yang beratnya ini terkadang kalau posisi sama-sama atas bawah enak. Nah, kalau ada yang berdiri pakai selimut kan lucu, ya. Di sini ini memang aturan agama, ya. Aturannya memang begitu. Kenapa? Ya, wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya. Yang penting aturan agama ya diikutin gitu aja. Dan kemudian ini bukan bahas jorok, ya. Nah, ini yang namanya dulu saya pernah ngaji juga, ya. Nah, kitab Qurratul Uyun. Emang ada bab selangkangan itu ada, ya. Bab cara berhubungan itu ada. Nah, yang ke-14 adalah berdoa setelah jima. Habis jima jangan langsung tidur, tidur sampai pagi, ya. Bangun-bangun lupa, nggak mandi, main wudhu aja, sholat subuh langsung ngaji, ya, baca Quran. Ini repot. Jadi berdoa, ya, doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
berterima kasih kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat pada malam itu, nikmat yang paling besar. Ya karena dua-duanya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, membersihkan kemaluan sebelum bersenggama kembali. Nah, ini telah berhubungan sampai puncak berdoa kepada Allah. Nah, dapat setengah jam atau 1 jam kemudian kok itu burung tiba-tiba bangun tanpa ada yang membangunkan. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau mau lanjut, tapi dengan syarat di dalam agama dianjurkan cuci terlebih dahulu, ya, diurut, dibersihkan, dia sabun. Kalau misalnya yang perempuan, ya diusap-usap, biar pakai sabun biar wangi, ya, cuci. Setelah itu baru bersenggama kembali. Kemudian yang terakhir, yang ke-16, wudhu sebelum lanjut ronde kedua. Wudhu lagi, karena tadi sudah batal wudhunya. Ini dianjurkan wudhu lagi. Nah, kalau ada yang guyonan seperti ini, sebelum berhubungan intim baca doa kepada Allah, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baca surat Yusuf agar anaknya nanti ganteng seperti Nabi Yusuf, baca surat Maryam agar anaknya cantik seperti Siti Maryam, baca surat Al-Baqarah. Lah kapan jimanya? Yang ada istri sudah ngiler tidur. Kalau sudah ngiler tidur, suami biasanya nggak nafsu. Nah, disinilah ajaran agama mengajarkan kepada kita yang simpel-simpel saja. Cukup doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baru melakukan rangsangan, pemanasan. Setelah itu baru mulai berperang untuk membunuh orang kafir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.